Hai, kita lanjut materinya dan ada beberapa yang akan kita perbaiki. Ini saya sudah jalankan aplikasinya. Kemudian kalian klik dashboard, pilih user. Ya, ini ya. Di sini kalau kalian buka admin, user, index, ini saya besar ya. Di sini kita tulis untuk pemanggilan datanya ya. Dan karena pemanggilan data itu akan dilakukan beberapa kali, nantinya digunakan di berita, pendaftaran, kemudian pada tampilan front juga ya. Makanya sebaiknya pemanggilan data ini kita buatkan sebuah function supaya bisa digunakan secara berulang-ulang. Jadi ini bisa kalian cut, kemudian kalian simpan di config autoload. Sebenarnya kita bisa simpan di sini, tapi karena function itu nanti ada banyak yang kita buat, jadi saya sarankan kita buat sebuah file baru, kita namakan helper. Kemudian kalian buka tag php tab. Supaya ini skripnya tidak terlalu panjang ya, kita pisahkan beberapa function. Kalian buat sebuah function baru, nama functionnya bebas, kita namakan saja query. Dan function ini dia harus menerima sebuah parameter, kita namakan saja juga query. Baru tadi kalian paste di sini ya, save. Ini saya minimize, setbar Ctrl B. Kemudian function ini dia harus mengembalikan nilai. Return yang dikembalikan adalah user. Kemudian di save. Dan seperti connection, kalian harus panggil di autoload ya, supaya si helper ini bisa digunakan di semua halaman, sama seperti connection. Sekarang di index, ini saya close barnya, Ctrl B. Tinggal kita panggil fungsinya ya, yaitu function query. Oh, ini harus kita ganti ya. Ini kita biarkan dulu seperti ini. Ini kita tampung datanya dalam $user. Kemudian kalian panggil function query. Ini meskipun saya isi kosong, nama fungsinya tadi query ya. Ini kalau saya refresh, tidak terjadi apa-apa ya, tampilannya seperti biasa, cuman function ini sudah bisa nantinya digunakan di halaman berita dan juga pendaftaran. Tapi ini ya, ini seharusnya kita kirim melalui parameter ya, di sini. Kemudian di save, nantinya data yang kita kirim dia akan masuk ke parameter query. Parameter ini akan menggantikan script yang tadi ya, script SQL. Kemudian jangan lupa di save. Ini kalau refresh hasilnya sama ya, cuman kita sudah lebih memperbaiki penulisan scriptnya. Dan ini masih ada yang diperbaiki sedikit ya, ini ya. Ini supaya tidak membingungkan, karena nantinya digunakan juga di berita. Kita ganti namanya, jadi kita namakan saja row. Kemudian di save dan refresh, ya hasilnya sama ya. Berikutnya ini ya, tabel ini kurang bagus, kita gunakan namanya data tables ya. Ini ya, pluginsnya data tables. Nantinya ada menu ini namanya pagination, kemudian searching,
Kemudian ini untuk show berapa data ya. Kemudian ini untuk order. Jadi kita akan gunakan plugin data tables. Untuk pluginnya sudah saya download ya. Ini sudah bisa di close ya, helper dan auto load. Kemudian pluginnya itu ada di assets, plugins, hingga ini ya, data tables. Karena kita butuhnya di tampilan adminnya, kan kita panggil di admin templates header. Saya perkecil. Jadi kalian akan panggil di sini ya. Ini kalian copy, alt shift bawah. Nama foldernya data tables. Jadi assets, plugins, kemudian ini data tables. Baru kalian panggil CSS nya. Ini supaya lebih mudah saya copy saja namanya ya. Kemudian di save. Selanjutnya kita harus panggil juga JavaScript ya. Kalian ke footer. Ya ini kurang bagus ya. Ini bisa saya cut. Kita samakan dengan di header ya. Kita bungkus dengan base URL. Ini kalian cut. Kalian tekan base, kemudian kalau tidak muncul kontrol spasi, baru di tab. Yang tadi di cut kalian paste di sini, kemudian di save. Ini kita copy. Ini kita kasih komentar ya, karena ada pemanggilan data tabel itu agak banyak. Kita kasih komentar data table and data table. Jadi kalian panggil foldernya data table. Kemudian yang pertama kalian panggil itu adalah yang jQuery-nya ya. Save. Kemudian yang kedua yang kalian panggil adalah yang Bootstrap. Kemudian di save. Kemudian untuk menjalankan plugin ini belum jalan ya. Kalian bisa lihat dokumentasinya di sini. Untuk menjalankannya tinggal kalian buat sebuah function baru. Ini kalian copy. Kita buka script di sini ya. Script dan paste. Dan jangan lupa ini kalian panggil ID-nya ya. Ini ID-nya adalah my tabel. Kalian panggil di dalam index. Ini saya close sidebar-nya, Ctrl B. Kalian panggil ID-nya di sini. Kemudian di save my tabel. Ini kalau di refresh, oh ini belum jalan karena ini kita belum panggil namanya jQuery. Ini kalau di PHP ini namanya variabel ya. Tapi kalau di JavaScript ini adalah jQuery. Jadi kalian panggil plugin sini ya, jQuery. Kalau jQuery harus di load di paling awal. Jadi kalian panggil di atas ya, jQuery assets plugin jQuery, kemudian jQuery 3.6.js, kemudian di save dan refresh. Jadi ini tabelnya sudah berfungsi, sudah ada pagination, searching, dan show data. Ini kalau saya cari ya admin 123, hanya data admin 123 saja yang muncul. Kalau nanti datanya lebih dari 10, dia akan muncul pagination seperti ini. Kemudian ini bisa kita rubah. Kalau kita ganti nama jadi data table. Ini juga yang harus kalian ganti di sini ya. Ini ID-nya ini harus sama dengan pemanggilan
ID di sini. Ya, ini artinya jQuery. Kalau pagar itu ID ya, jQuery seleksi yang ID-nya data tabel. Nanti dia akan seleksi, dia akan temukan ini. Kemudian jalankan function data tabel atau jalankan plugin data tabel. Makanya tabelnya berubah. Kemudian script-script seperti ini sebaiknya kita pisahkan ya. Ini kalian cut, jangan kita tulis script di sini supaya scriptnya itu lebih rapi. Kalian pindahkan ke aset. Ini kita buat folder baru ya. Namanya itu adalah JS. Kemudian kita buat file baru, kita namakan saja source.js. Kemudian kalian paste yang tadi kita cut, kemudian di save, dan jangan lupa panggil ini ya. Ini kalian copy, alt shift bawah, Ctrl B, ini panggilannya assets. Ini kita buka kembali, Ctrl B, assets js, source.js. Kemudian di save. Kalau di refresh hasilnya sama ya. Ini kenapa dipisahkan, karena nantinya ada beberapa script yang kita buat supaya ini dia lebih rapi ya. Kemudian ini nantinya kita akan membutuhkan beberapa tambahan, makanya saya komentari dulu supaya nanti gampang untuk penambahan pemanggilan script. Ini save. Ini header sudah beres, ini bisa kita close, folder juga close, sort juga kita close. Ctrl B, kita save ya. Nah, selanjutnya kita akan buat dua buah tombol ya. Kita akan buat tombol ubah dan tombol hapus. Jadi kalian buka dokumentasinya Bootstrap, atau kita bisa copy saja dari sini ya. Ini kalian copy, kalian paste, alt Z. Ini kita tulis ubah. Kemudian ini bukan admin user tambah, tapi admin user ubah. Ini bukan button primary, tapi button warning ya, supaya dia warna kuning. Yang di save dan refresh. Ini jangan lupa kita harus kirim parameter, yaitu ID user ya, supaya kita bisa tahu ID user mana yang akan dirubah. Jadi untuk mengirim parameter, tinggal kalian tambahkan di sini tanda tanya ID sama dengan ini, kita gunakan operator penggabungan string $row ID user. Kemudian di save. Ini kalau saya refresh, ini kalian lihat di bawah sini ya. Ini itu ada ID-nya berubah-ubah, ada 8, 7, dan 1. Ini kalau saya klik untuk admin utama, ya ini ya. Sekarang kita buat ini, ubah. Untuk ubah supaya lebih gampang, kita buka dulu sidebarnya, Ctrl P, kalian copy saja dari tambah. Jadi ini kalian file, save as, ubah, kemudian di enter. Kita close dulu sidebarnya, Ctrl B, ubah user. Ini sessionnya tetap ya. Kemudian kalian save dan refresh. Bedanya ubah sama tambah ya. Ini kalau saya kembali, kalau tambah datanya masih kosong, tapi kalau ubah seharusnya formnya ini sudah terisi. Jadi di sini kita akan panggil ya.
kita akan panggil data seperti di indeks ya. Kita harus bisa mengambil data user berdasarkan ID yang kita kirim. Jadi ini kalian copy ya. Kalian copy ini, kemudian kalian paste di sini. Tapi kalau ini kita akan ambil semua data ya. Seharusnya kita akan ambil berdasarkan ID yang dikirim. Jadi kita harus ambil dulu berapa ID-nya. Untuk mengambil ID, ini saya enter dulu ya. ID-nya kita tampung dalam variabel ID underscore user, karena di datanya di URL, jadi kita ambil dengan menggunakan $_get. Kemudian nama datanya apa ya? Ya ini nama datanya adalah ID. Ini kalau saya vardam $ID user, kemudian di save, refresh, ya ini ya, ada 8 sesuai dengan ID yang dikirim. Selanjutnya kalau di indeks itu ambil semua data. Kalau ini ambil data pakai where ya, where ID underscore user itu sama dengan ID user. Kemudian di save. Jadi ambil semua data pada tabel user, di mana ID user itu sama dengan ID user yang dikirim melalui parameter, yaitu 8. Jadi ini admin Unitama. Ini kalau saya vardam $user, kemudian di save, kemudian saya refresh, ya ini ya, datanya sudah ada, namanya admin Unitama sesuai dengan ID-nya yang ke-8. Tapi ini datanya berupa array ya, dan array dimulai dengan indeks ke 0, supaya kita tidak perlu tulis-tulis indeks ke 0 ya. Karena kalau kita mau cetak nama, kalian tidak bisa langsung seperti ini ya, nama, dia akan error karena ini adalah array bukan string. Kalau mau cetak nama, kalian harus panggil dulu indeksnya, indeks ke 0, refresh, ya ini baru bisa cetak namanya. Supaya kita tidak berulang kali tulis indeksnya ke 0, ini indeksnya kita pindahkan ke sini, save, refresh, ya ini ya, sudah berhasil. Sekarang tinggal kita tulis di masing-masing form. Ini kalian close. Nah di sini ya, di sini kalian tambahkan namanya adalah value atau nilai. Buka PHP echo, ini kalau tidak muncul kontrol spasi tab, $user, ini adalah nama, kemudian di save. Selanjutnya ini kalian copy atau kita refresh dulu ya. Ya ini sudah berhasil sesuai dengan database. Kemudian username nya juga save. Kalau untuk password tidak perlu wajib ya. Ini hapus juga required-nya, karena bisa saja user tidak ingin mengganti password. Refresh, jadi passwordnya tidak wajib, selain itu dia wajib. Kemudian untuk kalau untuk drop down ya, drop down ini kalian harus buka operator ternary ya, PHP control tab, $user, profil. Jadi kita periksa ya, apakah $user profil ini sama dengan 1. Kalau sama dengan 1,
kita seleksi atau selected. Jadi kita cetak selected. Selain daripada itu cetak null. Ini bisa kalian copy. Ini sama dengan 2. Save dan refresh. Jadi dia otomatis terseleksi. Kalau super admin dia langsung terpilih super admin. Kalau admin otomatis terpilih admin. Jadi ini bisa kalian copy lagi kembali, kita paste di sini ya. Ini bukan profil tapi aktif. Kemudian di save. Oh ini bukan 1 ya tapi 2. Ini admin user index. Ini save. Nah, ini bukan function tambah tapi function ubah. Ini belum kita buat ya. Save dan refresh. Ini akan error karena ini belum kita buat. Kemudian jangan lupa ya, kalau untuk ubah kita harus kirim data ID-nya. Jadi kalian buat sebuah input ya. Input. Kemudian jangan lupa name-nya itu adalah ID underscore user. Dan untuk nilainya itu sama seperti ini ya. Ya ini. Ini adalah ID user. Ini kalau saya refresh, ID-nya adalah 8. Tapi ini kita harus sembunyikan ya, supaya user tidak boleh rubah-rubah ID-nya. Jadi ini kalian ganti jadi info tipe hidden dan save. Kemudian refresh. Sekarang kita buat function tambah, function ubah ya, supaya ini tidak error. Untuk function ubah, kita buka dulu sidebarnya, Ctrl B. Kalian copy dari function tambah. File, save as. Ini bukan function tambah, tapi function ubah. Kita close lagi sidebarnya, Ctrl B. Kemudian ini masih ada satu data ya yang dikirim, yaitu ID user. Jadi kalian tambahkan 1 di sini, ID user, dan di save. Ini sama. Kemudian ini kita periksa ya, apakah passwordnya diganti atau tidak. Jika password diganti, kalau passwordnya diganti berarti data ini tidak kosong ya, berarti passwordnya berubah. Baru kita periksa passwordnya. Kemudian setelah periksa passwordnya, kita encrypt kembali ya, baru kita kirim datanya ke dalam database. Ini kalian cut ya, dan save. Ini kalau passwordnya berubah, tapi query-nya itu berbeda ya, bukan insert. Karena kalau insert itu dia menambahkan, tapi ini adalah update. Jadi query-nya kita hapus dulu ya. Query-nya itu update pada tabel underscore user. Kemudian kita set ya. Apa yang di set? Ada beberapa yang akan kita set. Yang pertama itu adalah nama, sama dengan nama diisi dari $nama. Kemudian jangan lupa ini pakai koma ya. Berikutnya adalah username. Copy lagi, ini password. Copy,
Ini adalah profil. Copy lagi sekali, kemudian aktif. Ini hapus komanya ya. Kalau yang terakhir hapus komanya. Jadi update pada tabel user, set nama diisi dengan nama berdasarkan ya, dimana ID underscore user itu sama dengan ID user yang dikirim dari form. Kemudian di save. Ini kita cut ya. Ini jika passwordnya diganti. Kalau passwordnya tidak berubah, else-nya else kita tidak perlu verifikasi password dan tidak perlu encrypt password karena passwordnya tidak berubah. Jadi kalian copy ini dan jangan kalian kirim passwordnya, nanti passwordnya terhapus. Jadi ini bisa di delete. Kemudian kita save. Ini sudah betul. Sekarang kita lakukan pengujian. Ini kita refresh, errornya sudah hilang. Ini kalau saya ganti username-nya ya, ini saya sambung. Ini kayaknya coba saya perhatikan. Ini bukan nama ya, ini username. Kemudian di save. Kalau saya refresh, ya ini ya. Ini kalau saya rubah datanya, kemudian saya rubah profilnya ya, saya akan jadi tidak aktif. Passwordnya saya kosongkan, saya kirim username sudah digunakan. Oh, ini kita lupa lakukan pemeriksaannya di username. Jadi di sini kita harus cek dulu ya sebelum kita verifikasi apakah username-nya berubah atau tidak. Kalau berubah baru kita lakukan verifikasi. Kalau tidak berubah, tidak perlu kita verifikasi ya. Kemudian kita harus bisa mengambil data user untuk pengecekan apakah username-nya berubah atau tidak. Jadi $user sama dengan kalian panggil lagi MySQL query ya. MySQL underscore query. Kemudian seperti biasa query butuh $koneksi. Oh, ini sudah ada ya. Ini bisa kalian copy saja dari sini ya. Kita komentari dulu, ambil username. Ya ini datanya ini, tapi kalian ambil berdasarkan ini berdasarkan ID user ya, bukan berdasarkan username. Kemudian save dan jangan lupa kembalikan datanya berupa array asosiatif MySQL underscore fetch arrow fetch assoc ya. Kemudian kita cek ya, komentari dulu, cek apakah user name berubah. Jadi if jika $username tidak sama dengan ini dua kali $data ya, kita rubah namanya jadi $user. Ini username dari database ya. Jadi kita lakukan pengecekan apakah username yang dikirim dari form itu sama dengan username yang ada di database ya. Tidak sama dengannya. Kalau dia tidak sama dengan berarti username-nya berubah.
Kalau username-nya berubah, kita harus verifikasi, jangan sampai username-nya sama ya. Kemudian di save. Jadi ini kita rubah kembali ya. Kalau kita ganti namanya dan username-nya tidak berubah, data berhasil dikirim ya, namanya sudah berubah. Sekarang kalau saya rubah username-nya ya sebagai super admin, ini harusnya error karena username super admin itu sudah ada. Jadi username sudah digunakan. Tapi kalau dia ganti username yang lain, misalkan admin operator, kirim ya, data berhasil dikirim, username-nya berubah. Kalau dia ganti password 1234567 tab 1234567 Ini hasil yang saya temukan. kirim ya, data juga berhasil dikirim. Jadi form ubahnya sudah berfungsi ya. Ya, ini ada yang saya perbaiki ya untuk komentarnya. Ya, ini bukan ambil data berdasarkan username, tapi berdasarkan ID user. Save. Selanjutnya kita akan buat tombol ubah. Kalian buka dokumentasinya Bootstrap. Atau kita langsung buat saja tombolnya ya. Tombol ubah. Ini bisa kalian copy dari atas ya. Ini bukan warning tapi danger, supaya dia berwarna merah. Admin user hapus. Ini kalian ubah juga namanya jadi hapus. Kemudian di save dan refresh. Ini sudah ada tombol hapus. Ini kalau saya klik, sekarang tinggal kita buat hapus ya. Kalian buka lagi sidebarnya, Ctrl B, new file, hapus .php. Kemudian kalau hapus, jangan lupa kita tetap butuh namanya autoload. Jadi kalian buka, ini bisa kita close sebagiannya. Close. Function hapus, kalian buka tag PHP ya. Tab. Karena hapus ini dia tidak membutuhkan halamannya seperti halaman tambah. Tetapi dia butuh namanya ini ya. Config, autoload, dan connection. Makanya kita harus panggil autoload. Untuk memanggil autoload di hapus, ini kalian harus tahu dulu kalian berada di folder mana. Kita gunakan require. Kita berada sekarang di folder user ya. Jadi kita keluar dulu satu kali, titik, slash. Sekarang kita sudah berada di folder admin. Kalian keluar lagi satu kali, titik, slash. Kita masuk ke folder config. Kemudian slash, baru kita panggil autoload.php. Kemudian di save. Sekarang tinggal kita buat function hapus. Function hapus. Dan jangan lupa function hapus ini dia akan menerima parameter ya. Parameternya apa? Parameternya adalah $id_user. Kemudian ini sama seperti ubah ya dan tambah. Ini bisa kalian copy di bagian bawahnya. Ini tinggal kalian copy, kalian simpan di hapus.
kemudian di save. Kalau bedanya ubah sama tambah, kalau ubah bedanya ubah sama hapus ya. Kalau ubah dia di sini submit, tapi kalau hapus yang kita periksa ini ID-nya, apakah ada ID-nya yang dikirim atau tidak. Tapi ini bukan $_post karena kita akan mengambil data dari URL, makanya di sini adalah $_get. Berikutnya kita akan panggil function hapus. Jadi di sini kalian ganti nama fungsinya, yaitu adalah hapus. Dan jangan lupa kirim parameter ID-nya. Kemudian ini kita ganti jadi data berhasil dihapus. Ini data gagal dihapus. Save, ini kita buat fungsinya. Jangan lupa kita butuh namanya variabel koneksi ya. Kemudian untuk menghapus, kalian tinggal jalankan query-nya, MySQL_query. Kemudian query-nya apa ya? Query-nya seperti biasa, dia butuh $koneksi. Kemudian query SQL-nya, yaitu adalah delete from, jadi hapus data dari tabel _user where, dimana ID_user sama dengan ID user yang didapat dari URL. Kemudian di save, dan seperti biasa ini harus mengembalikan nilai. Ini saya kalian copy dari function tambah atau function ubah juga ada ya. Jadi kalau ada, ini sudah pernah saya jelaskan MySQL di affected row. Kalau ada yang bertambah, berubah atau dihapus, dia akan bernilai 1. Ini sudah bisa di save. Dan kalau kita back ya, kalau saya klik tombol hapus, data berhasil dihapus. Dan datanya juga sudah hilang dari database. Ya, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.